Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran kembali pada pertemuan yang kedua ini untuk mata pelajaran prakarya di kelas 7. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua kita akan membahas pada bab yang kedua. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang pertama kemarin bahwa di bab kedua kita akan membahas terkait tentang rekayasa. Dan rekayasa apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Sebelum kita mulai materi kita dan pembelajaran kita pada kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu agar di setiap kegiatan kita dan pembelajaran kita dapat manfaat dan juga barokah dari pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk anak-anakku semua pada kelas 7, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas terkait tentang bab rekayasa. Tapi temanya untuk pertemuan kali ini di kelas 7 kita akan membahas terkait tentang teknologi konstruksi. Sekarang zamannya sudah mulai maju dan perkembangan zaman itu sudah mulai dinamis. Di mana saja untuk perkembangan dengan teknologi konstruksi itu semakin maju. Mulai dari yang dulu rumah itu dari pepohonan, dari gua, dan sekarang sudah ada bangunan yang menjulang tinggi. Dengan adanya teknologi konstruksi itu pertanda bahwa zaman sekarang itu sudah mulai maju. Dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas terkait tentang dua aspek. Yang pertama terkait tentang kita mengenal istilah teknologi. Nanti kita akan mengenal terkait tentang istilah teknologi. Dan yang kedua terkait tentang teknologi konstruksi. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama terkait tentang mengenal istilah teknologi. Penggunaan istilah teknologi itu diadopsi dari bahasa Inggris yang berbunyinya itu teknologi sejak abad yang ke-20 yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Perkembangan teknologi itu semakin pesat, di mana di tiap negara itu sudah mulai membangun bangunan-bangunan yang tinggi, terus untuk pertahanan, untuk juga teknologi komunikasi dan informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, maka untuk teknologi yang berkembang pada zaman sekarang itu sudah mulai maju dan sangat dinamis dan berkembang terus-menerus. Pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas terkait tentang jenis-jenis teknologi. Teknologi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu terkait tentang teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu merupakan komunikasi yang dapat diartikan sebagai suatu perangkat yang memungkinkan setiap individu untuk saling mengirimkan atau menerima informasi. Di dalam teknologi komunikasi ini contohnya untuk sekarang yang marak itu adalah mobile phone atau HP. Dengan HP kita bisa memberikan kabar dari jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Tidak ada lagi batasan untuk berkomunikasi. Dengan adanya mobile phone kita bisa pakai WhatsApp untuk video call, untuk
bicara tatap muka, ya, untuk mengirimkan sekedar pesan itu bisa melalui teknologi komunikasi. Kalau sebelum adanya teknologi komunikasi itu kita dulu memberikan kabar itu bisa dengan surat menyurat, tapi itu agak lama. Dengan adanya teknologi, jarak dan waktu itu bisa teratasi. Selanjutnya yang akan kita bahas terkait tentang teknologi informasi. Kita kenal sendiri bahwa sekarang informasi itu sangat mudah didapatkan. Untuk pembelajaran maupun untuk sekedar mencari wawasan itu kita bisa searching maupun mencari informasi yang baru lewat teknologi informasi seperti lewat Google, ya, via internet, ya, lewat Google itu kita bisa mencari sesuatu informasi yang sangat bermanfaat, bisa juga lewat YouTube dan lain sebagainya yang mengandung informasi untuk menambahkan wawasan kita. Nah, teknologi informasi atau bisa juga dalam bahasa Inggrisnya information technology itu disebut dengan TI atau IT. Merupakan teknologi yang membantu dalam memberikan berbagai informasi dalam waktu yang cepat dan singkat. Dengan adanya informasi yang mudah kita dapatkan, kita tidak ketinggalan berita. Kalau dulu kita nunggu beberapa hari atau kita nunggu paginya untuk melihat kabar di koran, tapi dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju, kita dengan mudah mengakses informasi di tiap detiknya ataupun tiap menitnya. Oke. Selanjutnya untuk jenis-jenis yang berikutnya pada jenis-jenis teknologi itu ada teknologi informasi transportasi, sorry ya. Untuk jenis-jenis teknologi yang berikutnya adalah teknologi transportasi. Transportasi juga semakin mudah dengan dimudahkannya berkembangnya teknologi ini. Dengan adanya teknologi informasi, kita bisa bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain dengan menggunakan seperti mobil, bisa juga sepeda motor, MRT, bis, dan lain sebagainya. Ya. Dengan adanya teknologi transportasi ini, membantu kita untuk melakukan perjalanan ke lokasi yang kita tuju dengan waktu yang sangat cepat, ya. Jadi untuk jarak maupun jaraknya beberapa kilometer kita bisa dengan mudah untuk kita capai. Selanjutnya dengan teknologi medis. Di dunia medis atau di dunia kedokteran dengan adanya teknologi yang semakin maju itu juga sangat memudahkan para dokter ataupun bidan untuk melakukan pekerjaannya dengan mudah. Dengan adanya teknologi medis, petugas di kedokteran itu bisa menyimpan data dari pasiennya maupun bisa melihat keluhan dari pasiennya dengan mudah dengan teknologi medis yang berkembang pada zaman sekarang. Teknologi medis itu berkaitan dengan dunia kedokteran seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana teknologi medis ini berkembang dan memanfaatkan teknologi komputer ini untuk kegiatan dunia kedokteran. Selanjutnya untuk teknologi konstruksi. Di sini untuk kegiatan konstruksi itu dikenal sebagai suatu pekerjaan yang di dalam suatu kegiatan tersebut terdiri dari beberapa pekerja lapangan dan diawasi oleh beberapa orang penting. Di antaranya itu ada manajer proyek dan juga insinyur proyek. Di mana kegiatan inilah yang biasanya membangun beberapa fasilitas seperti bangunan, terus tempat-tempat umum, ya, jalan, area bermain dan lain sebagainya.
Untuk kegiatan teknologi konstruksi ini itu ada beberapa jenis-jenis proyek konstruksinya. Ada konstruksi gedung, ada konstruksi perumahan, konstruksi teknik, dan konstruksi industri. Oke. Pada beberapa jenis-jenis proyek konstruksi ini besok kita akan bahas pada pertemuan yang ketiga, terutama pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas terkait tentang konstruksi miniatur rumah ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas sedikit terkait tentang teknologi konstruksi untuk awalan sebelum besok kita masuk pada bagaimana caranya kita membuat suatu konstruksi rumah dengan prakarya ini. Fungsi dari teknologi konstruksi ini digunakan untuk membangun agar bangunannya itu bisa kokoh. Coba bayangkan, jika kita membuat suatu jembatan tapi tidak kita planning terlebih dahulu, mungkin dalam beberapa tahun pasti jembatannya itu tidak akan kuat untuk menahan beban yang ada di atasnya. Sama halnya dengan rumah, jika kita buat dengan asal-asalan pasti endingnya itu tidak akan tahan lama. Dengan kita belajar teknologi konstruksi, kita bisa mengenal beberapa manfaat. Tadi ada beberapa manfaat untuk dunia medis juga bisa, untuk transportasi bisa, informasi dan komunikasi juga bisa. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait tentang konstruksi miniatur rumah ya. Itu saja untuk pertemuan kita pembahasannya. Untuk evaluasi pada pertemuan kali ini ada 5 pertanyaan untuk kalian buat evaluasi ya atau ulasan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis teknologi. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara teknologi informasi dengan teknologi komunikasi. Yang ketiga, sebutkan contoh teknologi transportasi yang kamu ketahui. Ada apa saja? Yang keempat, apa itu yang dimaksud dengan konstruksi? Apa itu yang dimaksud dengan kegiatan konstruksi? Dan yang kelima, sebutkan jenis-jenis proyek konstruksi ya. Itu saja untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya harap kalian masih semangat untuk pembelajaran dari kita. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.